Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 5 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi yang penuh berkat ini kami datang di hadapan-Mu. Dengan hati yang terbuka kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa baru dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengetahuan agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Bimbinglah pikiran dan hati kami agar setiap ayat yang kami baca dapat mengubah hidup kami dan mendekatkan kami kepadamu. Biarkan firman-Mu ini menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi pengharapan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Bacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Kami penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menyantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau mempermaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, Dia menjadikan dengan kebijaksanaannya. Nakombong tete dio kamatarusanna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia seringkali penuh dengan ketidakpuasan. Berbagai hal yang dianugerahkan kepada manusia tidak jarang membuatnya kurang puas dan menginginkan lebih. Manusia lebih fokus melihat kekurangan-kekurangan segala sesuatu, namun tanpa sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 mengajarkan kita tentang kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu
dari alam semesta hingga setiap makhluk hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan saat kita merancang sesuatu, pasti kita mempertimbangkan banyak hal agar hasilnya baik dan berguna. Begitu juga dengan Tuhan. Semua yang ada di bumi, dari gunung, laut hingga setiap tumbuhan dan hewan, diciptakan dengan tujuan dan keseimbangan yang sempurna. Tuhan memberikan hidup kepada semua ciptaannya dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Amsal 3 ayat 19-20 mengingatkan kita bahwa setiap detail ciptaannya penuh dengan kebijaksanaan dan pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali merasa segala sesuatu berjalan begitu cepat. Tetapi melalui Mazmur ini kita diingatkan untuk lebih menghargai ciptaan Tuhan dan menyadari betapa sempurnanya rancangannya. Kita bisa belajar untuk lebih bijaksana dalam hidup dengan melihat cara Tuhan mengatur segala sesuatu di dunia ini. Dalam Yakobus 1 ayat 5, kita juga diajarkan senantiasa meminta hikmat kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, maka hal itu akan diberikan. Marilah terus memohon kebijaksanaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sebab kita diciptakan dengan kebijaksanaan Tuhan, dan sebagai ciptaannya kita dipanggil untuk hidup dengan bijaksana, menghargai alam dan segala yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, ya Tuhan, yang memberi kami kekuatan dan bimbingan. Saat ini kami datang dan mengangkat doa kepada-Mu dengan penuh iman. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap permohonan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami, berdoa untuk dunia ini. Kiranya kasih dan damai-Mu menguasai hati setiap orang. Lindungilah mereka yang sedang menderita. Berikanlah penghiburan kepada yang berduka. Dan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang bijak. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, agar setiap jemaat dipenuhi oleh Roh-Mu dan memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Berilah kekuatan kepada para penginjil dan hamba-Mu yang melayani di lapangan, agar mereka tetap setia dan berani. Tuhan, kami juga mengingat keluarga dan sahabat kami, dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikanlah perlindungan dan berkat-Mu kepada kami. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa kasih dan terang dalam kehidupan mereka. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengubah hati kami, menjadikan kami lebih seperti Kristus. Penuhilah kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat mengasihi orang lain dengan tulus. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah doa ini kami hanya bawa kepada-Mu. Dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.